Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erlinda Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Dagang Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman PSF yang telah berkenan menyimak materi presentasi dalam bentuk video pada kesempatan kali ini. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yakni ada Faradin Karisma Fahira dengan NIM 4022000145 dan juga saya Ika Fitriah 4022000149. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yaitu pengaruh kelas dan status sosial dalam perilaku konsumen. Kelas sosial. Apa sih kelas sosial itu? Nah, kelas sosial adalah sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Pembagian kategori kelas sosial ada 3, yakni berdasarkan status ekonomi, berdasarkan status sosial, dan berdasarkan status politik. Pengukuran kelas sosial. Kelas sosial seseorang terukur dari bagaimana orang lain menilai dan menghormati kelas sosial yang dimilikinya. Pengukuran kelas sosial juga dapat dilakukan melalui beberapa kriteria. Yang pertama, ukuran subjektif. Dalam pendekatan subjektif, untuk mengukur kelas sosial, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka sendiri. Yang kedua, ada ukuran reputasi. Pendekatan reputasi untuk mengukur kelas sosial memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas orang lain dalam masyarakat. Yang ketiga, ada ukuran objektif. Dalam ukuran objektif ini, kelas sosial terbagi menjadi beberapa kategori pokok, yakni indeks variabel tunggal. Indeks variabel tunggal menggunakan satu variabel ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Selanjutnya ada indeks variabel gabungan. Secara sistematis, menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Yang terakhir ada variabel lain. Variabel lain yang dapat digunakan juga sebagai alat ukur kelas sosial seseorang adalah kualitas lingkungan, nilai tempat kediaman, mebel yang digunakan, bahkan sampai hiasan yang digunakan seseorang dalam rumahnya. Pengertian status sosial merupakan tempat atau posisi individu dalam kelompok sosial atau masyarakat sehubung dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Jenis status sosial. Dalam buku The Study of Man, An Introduction, karya Ralph Linton tahun 1936, disebutkan bahwa ada beberapa jenis status sosial berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada status yang digariskan atau ascribed status, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan sendirinya, biasanya karena faktor keturunan. Yang kedua ada status yang diusahakan atau achieved status, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara disengaja. Untuk memperoleh status ini diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Yang ketiga, ada status yang diberikan atau assigned status. Status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan jasanya. Yang keempat, ada status aktif atau active status. Merupakan status yang sedang dimiliki individu
dalam waktu tertentu. Nah, status ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki status lain yang tak aktif secara bersamaan. Yang terakhir ada latent status atau status laten, merupakan status yang dimiliki yang sedang tidak dilakukan sebab status lain sedang aktif atau biasa disebut juga dengan status pasif. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Faradin Karisma Fahira. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Ika Fitriah. Akibat yang ditimbulkan status sosial. Kadangkala seseorang atau individu dalam masyarakat memiliki dua atau lebih status yang disandangnya secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan, akan terjadi beraturan atau pertentangan. Hal itulah yang menyebabkan timbul apa yang dinamakan konflik status. Jadi, akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Macam-macam konflik status ada 3, yaitu konflik status bersifat individual, yaitu konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Yang kedua ada konflik status antar individu, yaitu konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain karena status yang dimilikinya. Yang ketiga ada konflik status antar kelompok, konflik kedudukan atau status yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pengaruh kelas dan status sosial dalam perilaku konsumen. Dalam lingkungan masyarakat, kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan membentuk status sosial dan kelas sosial. Status dan kelas sosial menunjukkan preferensi produk dan merek dalam bidang-bidang tertentu seperti pakaian, perabotan rumah, kegiatan pada waktu luang, dan kendaraan. Beberapa pemasar memfokuskan usaha mereka pada satu kelas sosial. Engel, Blackwell, dan Minyard pada tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Carl yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status sosial dan kelas sosial seseorang. Kesembilan tersebut tergolong ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variabel ekonomi, variabel interaksi, dan variabel politik. Variabel ekonomi terdiri dari 4, yaitu pekerjaan, pendapat, kekayaan, dan pendidikan. Pekerjaan adalah status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. Status sosial akan ditentukan oleh keluarga di mana ia tinggal. Sedangkan pendapatan akan menentukan daya beli seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya ia masuk ke dalam kategori kelas atas. Kekayaan adalah hasil dari akumulasi pendapatan masa lalu dalam bentuk tertentu seperti pemilikan perusahaan atau saham dan obligasi. Pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam 2 hal. Yang pertama adalah pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Dan yang kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. Interaksi ada 3, pretise pribadi, asosiasi, dan sosialisasi. Pretise pribadi yaitu seseorang dikatakan memiliki pretise pribadi jika ia dihormati oleh orang lain dan orang-orang di sekelilingnya. Pretise adalah sentimen di dalam pikiran orang yang mungkin tidak selalu mengetahui bahwa hal itu ada di sana. Asosiasi adalah variabel yang berkenaan dengan hubungan sehari-hari. Sedangkan sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan sikap dan kebiasaan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas bersangkutan. Variabel politik ada 2, yaitu kekuasaan dan mobilitas. Kekuasaan adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain.
Sedangkan mobilitas adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau instabilitas sistem stratifikasi. Implementasi strategi pemasaran. Pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial yang ingin dituju. Jadi berbeda sekali pemasaran yang dilakukan apabila melihat dari posisi kelas sosial yang ada. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu ada 5. Yang pertama dapat diukur atau measurable. Ukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, dapat dijangkau atau accessible. Segmen pasar dapat dijangkau atau dilayani secara efektif. Yang ketiga, ada cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasar yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Berarti yaitu segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan atau yang disebut actionable. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang memiliki perubahan. Sekian presentasi dari kami, bila ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.